25 itu kemarin teh ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah gitu. Yang pertama itu dilakukan tuh mengajak dengan cara yang hikmah gitu. Ngajak mah berarti apa? Mencontohkan ya gitu. Soalnya saya ukur iwarang ya seperti hanya orang Jawa kan itunya Garutnya batur ke Garut ya Garut di terminal gitu ya, nggak nyampe. Nah bukan gitu, begitu ya. Jadi ini penting. Nah sekarang kita akan melanjutkan hadisnya, hadis yang ketiga yang panjang itu ya, yang kemarin kita lewat dulu ya karena waktunya khawatir tidak cukup. Kemarin kita dilanjutkan hadis yang keempat dulu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan hadis yang ketiga dulu ya, tentang hadis dari Muawiyah. Ada ya? Wa an Muawiyah bin Hakam, dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya, qala, ia telah berkata. Kata Muawiyah bin Hakam di dalam ini ya, di dalam biografi sahabat Muawiyah itu ada dua yang terkenal. Satu Muawiyah bin Abu Sufyan ya, Muawiyah bin Abu Sufyan itu yang nantinya menjadi penerus generasi kekhalifahan ya. Yang satu lagi yang ini adalah Muawiyah bin Hakam. Jadi ini bukan Muawiyah bin Abu Sufyan, bukan, tapi ini Muawiyah bin Al-Hakam ya, beda orang ya. Nah, kata Muawiyah bin Al-Hakam, oh ya maaf, Muawiyah bin Abu Sufyan nanti menjadi pendiri dinasti Bani Umayyah gitu. Itu Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini mah namanya Muawiyah bin Hakam ya, bukan Muawiyah bin Abu Sufyan. Insyaallah. Kata Muawiyah bin Al-Hakam, beliau mengatakan ini, baina anna usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Muawiyah bin Hakam, ketika aku sholat beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id atasa rajulun minal qaumi, tiba-tiba ada seseorang dari jamaah sholat itu bersin ya. Fakultu, maka aku mengatakan, kata Muawiyah bin Al-Hakam ketika sholat apa? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Itu memang doa kalau ada orang yang bersin kita mengatakan yarhamukallah ya. Itu pun di doanya itu syaratnya kalau orang itu mengatakan apa? Alhamdulillah ya. Kalau orang itu mengatakan alhamdulillah, maka kita mengatakan yarhamukallah. Nah, kata Muawiyah bin Al-Hakam, ketika beliau sedang sholat berjamaah beserta Rasulullah SAW, ada orang yang bersin. Maka Muawiyah bin Al-Hakam ketika sholat itu beliau mengatakan apa? Yarhamukallah. Nah, Faromani, maka kata Muawiyah itu, maka orang-orang memelototi aku. Ya, Roma itu dari kata apa? Melempar, ya, melempar pandangan. Kadang juga Roma itu diartikan apa? Panah, bukan Roma Irama, itu beda lagi. Ya, panah, ya, gitu, atau melempar. Faromani al-qawmu biabsarihim, maka kaum itu, teman-temannya sholat berjamaah itu, Romani memelototi aku, memandang aku biabsarihim, dengan pandangan mereka. Fakultu, ya, maka aku mengatakan, kata Muawiyah bin Abu Al-Hakam ini, bin Al-Hakam itu ya, wasukla ummiyah, aduh cilaka cina ibu, ya dia gitu ya. Ini mah kebiasaan orang Arab ya, gitu kan. Jika orang mengatakan coba celaka 12 ya gitu. Nah ini mengatakan apa bahasanya itu? Asyukla ummiyah.
Masya'nukum tanduruna ilayya. Kenapa bahasa kita kenapa kalian melihat kepada aku gitu, menyalahkan aku yang mengatakan apa, mengucapkan yarhamukallah ketika dalam sholat gitu, ini beri melototan dan sebagainya ya, kata Muawiyyah bin Hakam gitu. Faja'alu yadribuna bi aidihim, maka mereka jamaah itu teman-teman sholat apa Muawiyyah bin Hakam itu apa, yadribuna bi aidihim, mukul-mukul dengan tangan mereka apanya, abkhadihim ya, yaitu paha-paha mereka, maksudnya ditajem gitu ya, diem atau ya, kan kebayang nih Muawiyyah bin Hakamnya awam ya kan, dia sedang sholat, ada yang bersih, dia mengatakan apa, yarhamukallah, dipolototan gitu ya, baturan nate gitunya. Tuh nampi Muawiyyah bin Hakam teh gitu, nah paralotot teh abi cilaka tuh kumaha ya teh. Maka orang-orang teh apa? Makin kesel lamun bahasa Ain maksud namanya gegejret dah gitu ya. Wah di itu ya, dipukul pahanya sendiri gitu. Ih, kira-kira gitunya. Disuruh apa? Isyarat supaya diam maksudnya gitu. Ya. Kemudian falamma ra'aituhum, maka ketika apa aku melihat mereka yusom itu nani ya, mereka minta aku supaya diam, dan dia masih merasa kesal nih Muawiyyah bin Sufyan teh ya, Muawiyyah bin Al-Hakam teh, lakin ini sakatku, tapi aku tetap diam ya, walaupun keheul di apa di ya. Falamma sholat Rasulullah SAW, maka ketika Rasulullah SAW selesai sholat ya, pagi abi wa ummi, maka demi ayah dan ibuku ya, maro'aitu aliman, tidak pernah aku melihat seorang muallim, guru. Nah ini awas ya, para guru kita semua nih, guru nih ya, guru di rumah, guru di sekolah semuanya. Aku tidak pernah melihat seorang guru ya, kata apa? Kata Muawiyah bin Al-Hakam. Qablahu, sebelum beliau, wala ba'dahu, dan setelah beliau, setelah Rasulullah SAW itu ya, wafat beliau, ahsana ta'liman minhu, yang lebih bagus pengajarannya daripada Rasulullah SAW. Wallahi, maka demi Allah, kata Muawiyyah bin Sufyan itu, bin Hakam itu, maka rohani, Rasul itu tidak membuat aku menjadi marah, tidak menyinggung aku, ya, tidak memarahi aku, Rasulullah itu. Wala dorobani, Rasul juga tidak memukul aku, ya. Wala syamatni, dan Rasul juga tidak satamani, dan Rasul juga tidak ini kan jadi sekarang mah yang lebih tepat tuh bahasa gaul, satamani itu apa? Nyepet, nah gitu. Tidak menyepet aku gitu ya, tidak membuli atau tidak membarahi gitu ya, nyindir, tidak nyepet aku bahasa kita ya. Qala, Rasul mengatakan, inna hadhihi sholata, sesungguhnya sholat ini la yasluhu fiha, tidak ada sah di dalamnya, nggak boleh di dalam sholat itu syai'un, sesuatu pun min kalamin nas, dari ucapan manusia. Innama, sesungguhnya hanya saja, hiya, sholat itu at-tasbihu, berisi tasbih ya, makanya ada apa? Subhanallah di dalam sholat ya. Makanya bagi yang baru belajar sholat dan tidak tahu bacaan sholat, maka bacanya adalah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar ya. Wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, tasbih apalagi? Takbir ya, bacaan Allahu akbar, wa qiraatul Qur'an, dan bacaan Al-Quran. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti halnya telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Ini hadisu ahdi bijahiliyatin. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini cerita tentang masa jahiliyah. Faqad ja'allahu bil Islam. Sungguh Allah telah datang dengan Islam. Wa inna minna, dan sesungguhnya di antara kami rijalan ya'tuna al-kuhan. Ada orang-orang yang mendatangi al-kuhan. Kuhan itu jamak kahin, artinya mendatangi apa? Dukun. Kalau nama Arab itu ada kahin, ada arraf. Kalau kahin itu adalah orang yang meramal yang menceritakan masa lalu, namanya kahin. Kalau arraf itu meramal masa depan, itu namanya arraf. Ya. Kahin dan arraf itu bahasa Arabnya digabung namanya apa? Dukan. Bahasa Indonesia jadi dukun. Nah gitu. Nah gitu. Bahasa Indonesia kan jadi gitunya di dukun. Bahasa Arabnya apa? Dukan. Bahasa Indonesia jadi dukun. Nah dukan itu dibagi dua. Ayat yang menaruh masa lalu namanya apa? Kahin. Ada yang meramal masa depan namanya arwah. Ya. Nah ini nggak boleh ya, nggak boleh. Kan Rasul ini kan hadisnya kan Rasulullah SAW itu kalau ada yang mansalah kahinan, ya kan? Barang siapa man ata kahinan, barang siapa mendatangi apa? Dukun kahin ya, yang itu apa pasa alahu pasodakohu kan dia bertanya, dia membenarkan jawabannya, Pak yakin dan percaya ya. Itu kan apa? Ya di sholatnya tertolak selama 40 hari atau ingkar kepada Rasul ya. Maksudnya untuk menanyakan yang gaib. Ya, itu saya sudah ulangi. Jadi kalau sudah dukun lewat, kita tanya mereka kawan akun, mereka warung, kita percaya nggak apa-apa ya kamu, ya, itu. Yang nggak boleh teh kalau nanyain kun hari jodoh saya ada di mana? Oh jodoh teh kalau tidak di depan di belakang, kalau di timur di barat. Itu nggak boleh ya kayak gitu. Kalau nanya yang biasa mah nggak apa-apa. Ya, yang tadi misalkan dukun lewat. Menuju mam nonkun, menuju mam pisang. Nah, kita percaya dukun lagi makan pisang, nggak apa-apa. Itu mah tidak membuat kita tertolak sholatnya, ya. Gitu. Nah, kemudian apa coba kata Rasulullah? Fala ta'tihim. Rasul juga mengatakan jangan mendatangi dukun al-kuhan, ya. Kultu ya, aku ngomong lagi wa minna rijalun yatatayyaruna. Dan di antara kami juga ada orang-orang yang tatayyur. Tatayyur itu apa? Meramal. Tatayyur itu asal dari kata toyir. Toyir itu adalah burung. Ya, zamannya tuyur, toyir. Dulu mah gini, kan di padang pasirnya itu suka ada kelompok burung teh yang terbang, ya mungkin bisa aja migrasi atau apa ya, abring-abringan burung teh. Jadi kan leluasa burung itu kan termasuk binatang yang dianggap sakral. Jadi pergerakannya itu diamati gitu. Ya. Jadi burung ngabram ka kulon, misalnya pada icalan ya, icalan comroh nya tos goreng sawanginya gitu. Nah, memehnya dah teh ninggal heula mamuknya. Kami ngabring ka kulon, oh berarti istilah comrona kawetan misalkan gitu tah. Gitu. Seperti itu ya. Di kita mah jadi ada apa? Dulu teh orang Sunda teh ngomong. Di Jawa juga ada ya. Kala. Nah, gitu jadi ngitungnya kala. Kita nggak boleh ya, nggak boleh percaya yang kayak gitu. Ya, itu mah udah bagian dari kemusyrikan karena itu akidah misalnya ya gitu. Kita sekarang sudah tahu ilmunya ya kan. Jadi kalau ada burung ngabring, oh ya dia migrasi musim apa ya kan, itu hubungannya begitu, bukan dengan nasib. Kecuali burung itu berhubungan dengan nasib. Kecuali kalau apa? Kecuali kita tukang burung, orang tukang manuk, berarti manuk itu jadi hubungan dengan nasib. Manuk ngabring ke kulonnya diberi ke kulon, dah kan ditangkap buat dijual misalkan ya, kayak dulu apa yang jualan manuk itu ya, piit atau yang pipit ya, burung pipit kan suka di ya gitu itu sekali jualan. Atau bisa jadi ya tetap burung berhubungan dengan masalah
nasib kalau kita jualan burung gitunya. Itu tidak ada hubungannya atau jangan atau dihubung-hubungkan ya itu. Ya tergantung kemanfaatannya itu ya. Pada dalam Islam itu segala sesuatu itu hubungannya dengan apa? Manfaat. Ya. Teori transaksi dalam Islam apa? Manfaat. Gitu. Jadi manfaat. Yang dijual itu harus manfaat. Ya, ada nggak manfaatnya? Itu. Makanya hadisnya apa? La dororo wala diroro. Ya, gitu. Itu harus manfaat. Ya. Makanya hati-hati kalau jualannya nggak jelas itu nih jualan dia jualan kepercayaan sih aku mah like anu banyak like-nya dapat bonus lah itu jelas ya tante gitu gitu ya dia jelas itu satu manfaat gitu itu ya yang utamanya mah itu makanya dari sana kan la doror wala diror jangan mudorotkan dan jangan dimudorotkan nah gitu baik teruskan ya. Qala Rasul menjawab apa ketika orang mengatakan bahwa dulu pada zaman jahiliyah suka main tatoyur, tetabakanya ramal gitunya. Ningal burung abring-abringan, ningal dadu digulungkeun misalkan kan gitunya atau dikocrok-kocrok, kejrok kan ada juga kan itu. Nah, itu tatoyur namanya, ya. Apa kata Rasulullah? Daka syai'un, hal seperti itu, tatoyur itu apa? Yajidunahu fi sudurihim. Itu yang didapati dalam hati mereka. Maksudnya apa? Bahasa kita mah sugesti eta teh. Ya. Jadi praduga gitu. Ya sugesti gitu. Eta manuk abring-abringan kakidung buah-buah ieu pibatieun di kaler. Nah, itu teh sugesti. Bisa jadi kebetulan eta teh. Ya. Ari pas ngeder tanya roda teh binti pas kakalernya payu, nah itu jadi sugesti tadi gitu. Nah benarnya baheula oge bahasa manuk ngabring kaki dua teh abdi roda mekol kakaler jadi payu. Eta berarti tanda atau membukti tos aya. Nah itu yajiru bisudurihi sugesti itu. Ya kalau saudara itu. Jangan, artinya jangan ya. Fala yasud dan nahum. Tak ya sudah dijadikan apa pegangan jangan jadikan idealisasi bisa jadi kebetulan ya tante ya pas pada ngedar misalnya Pak Abdurrahman tehnya karena nenga Japati ngabling misalkan gitu engke tabu dalapan Pak Japati ayeuna basan kaluan pas dia bringkeun tabu dalapan betul jualannya laku nah itu jangan dijadikan sebagai pegangan ya. Oh waktu itu juga kalau manuk ngabring wayah kieu mah jam 8 nya nu pasta calan teh jangan. Ya. Termasuk yang lain juga melakukan perjalanan ya. Jangan. Rombongan pengantin bere angkat janjian tamu 7 tapi aya manuk dengar kaca atau ayah kuku-kuku kabumi nggak suka ya gitu-gitu lah ya jangan bapak yang kayak gitu tuh jangan dipercaya ini nggak boleh ya bagian dari bahaya kemusyrikan dan jangan diajarkan ke anak kita juga ya sebab kalau udah kajarin ke anak-anak itu berat nempel di alam bawah sadarnya gitu ya tiap ayat kupu-kupu kabumi gitunya dianggap bakal ya gitu aduh nanti pas walaupun udah ngaji tentang sains metamorfosis juga tetapnya terpercayanya lebih percaya kene kupu-kupu bakal ya tamu daripada kupu-kupu bagian metamorfosis sempurna gitu seakannya nggak ada soalnya itu udah kuat udah kayak gitu makanya dibetulkan ya banyak lah ya yang kayak gitu harus dilihat termasuk juga anak-anak ya kalau nangis dulu ya waktu kecil kayak ngelempar pasir ke atas genting ada nih ngalamannya
Wah ini yang milenial mah gak ngalaman ya, apa yang zaman kolonial. Mungkin pernah mengalami ya. Ada anak nangis malam-malam, pasir dilemparin ke itu ya, ke apa? Ke genting, gitu. Genting dipikasiun anak tehnya gitu ya. Nah head-headnya lagi nggak mau juga tarik. Nah, itu hati-hati nggak boleh ya. Baik. Sekarang kita akan lihat isinya. Tadi terjemahannya dan sedikit pembahasan. Sekarang isinya lihat. Pertama, hadiah kepada ketika memberikan nasihat ya. Kalau bahasa di kitab apa? Jangan mempermalukannya. Ya, di sini kan Rasulullah nggak nyebutnya kepada Muawiyah bin Hakam teh, "Ari kamu nih bodoh-bodoh tuh," kan nggak gitu ya. Misalkan makanya teh ke sholat tuh pernah ngomong kan nggak begitu ya kan. Jadi bahasa Muawiyah bin Hakam itu Rasulullah apa? Datar aja gitu bahasa kita mah, tidak menyinggung, tidak apa-apa, tapi memberikan apa? Pengajaran gitu. Dan pengajarannya bukan untuk Muawiyah saja yang telah melakukan kesalahan. Kan yang melakukan kesalahannya ayat bersin mengucapkan yarhamukallah, harus apa? Diam aja karena sedang sholat gitu ya. Rasul kan tidak biar sholat mana itu belegu kan enggak ya. Rasul tidak mengatakan begitu. Makanya kalau sholat ngomong enggak kan. Rasul mengatakan datar aja ya, seperti tidak terjadi apa-apa. Kemudian menceritakan pengajaran secara umum bahwa bagi orang yang sholat tidak boleh ya mengucapkan kata-kata apapun selain apa? Tasbih gitu ya, takbir dan bacaan Al-Quran. Kahartos kusadayana, tapi tidak apa? Membuat malu gitu. Ya, seperti itu. Karena orang kadang-kadang gitunya mana ke bohong, gitu ya, orangnya disebut gitu. Di hadapan teman-temannya dipermalukan dan semuanya, ini nggak boleh. Ya. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita juga begitu. Ya. Di kelas ya, di sekolah, termasuk juga di rumah juga kan gitu ya. Jangan dipermalukan gitu. Ya, anak-anak kita nggak boleh. Harus dijaga apa? Ifahnya, harga dirinya harus dijaga. Ya, jangan ceritakan ayat tamu nuka bumi gitunya. Tuh, ngapain anak mah? Pabalatak dengan dua ataupun anak mah jangan punya digituin. Ya, walaupun benar juga gitunya, tong dia gitu. Emang apa itunya, apa manfaatnya gitu kita bilangin kejelekan anak kita ke orang lain ke tamu itu, apa manfaatnya? Gak ada manfaatnya. Dan dengan begitu kan, memangnya anak kita akan termotivasi jadi baik? Enggak. Ya kan? Nggak akan termotivasi gitu. Ya, tuh gerak tinggal gerak-gerak ke kamar geraknya pun anak makan. Pabalatak kamar gitu ya. Ngomong tuh zaman agak rantung. Terus minggu gerak, muruman. Tuh lebih baik kabur tuh ngapain jadi omongin juga ya. Jangan akan ada manfaatnya. Dia juga tidak akan termotivasi menjadi baik kan. Gitu. Ya, ini jadi pelajaran penting bagi kita. Makanya ngaji ini penting. Dulu perjalanan Rasulullah SAW itu ada bahasa dipingit gitu ya. Kita menjadi salah. Dipingitnya nama pada dilulurnya dulu mah zaman Rasulullah dipingitnya apa? Dihatamkan Quran, diberikan pendidikan, diberikan tarbiyah gitu. Ngan urang mah kapungkur teh kantos zaman kapungkurnya abi badan nikah teh ngan ukur aya hataman unggul dengan baca Quran unggul, tungtung unggul. Dulu kan diajarkan paduka namanya. Dulu mah menurut saya dulu itu kebiasaan baik menurut saya gitu. Jadi calon pengantin itu kalau mau menikah itu ada membaca Al-Quran, disaksikan oleh banyak orang dulu mah ya. Di Bumbulang ada gitu tuh berapa dulu? Ada. Kalau itu teh tradisi yang baik. Ya. Alhamdulillahnya. Ya dulu mah ya tuh nikah teh hatamkan Quran dulu ya. Saya hatam sinetron. Ya, ini kebiasaan baik memang di ini aja gitu, dijaga aja. Sekarang mah kan enggak. Ya gitu.
Jika salarius dulu teh udah nikah teh. Ya, saya pernah teman saya mau nikah gitu ya, ada efek positifnya. Ada teman saya mau nikah nih, teman SMP udah perempuan mau nikah ya, anaknya Pak ini ya, Pak Kades datang dulu ngaji dulu, mau privat dulu. Nah ini ngaji cerita ngaji orang dikawin terus. Ya udah diajari dulu ya ngaji, alhamdulillah ya, walaupun sampai Iqra 3 juga nggak apa-apa. Nah ya nggak apa ya, ngaji dulu ya udah keburu mau nikah ya, jadi baru Iqra 3. Katanya untung dari Iqra 1 ya kan, bisa sampai Iqra 3 ya, alhamdulillah gitu. Nah itu jadi yang baik-baik mah dipelihara aja gitu ya. Jadi itu pentingnya apa, taklim itu pentingnya belajar itu kayak gitu ya. Baik lagi, jadi itu ya, jangan apa, mempermalukan ya, jangan mempermalukan orang yang melakukan apa, kesalahan ya. Dalam pendidikan itu jangan mempermalukan orang yang melakukan kesalahan. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya kepada kita pada kisahnya apa, kisahnya Muawiyah bin Al-Hakam. Itu satu, itu penting ya. Jadi saya ingin ingatkan lagi ya, hadirin Allah, pendidikan kita yang pertama yang utama yang penting adalah Al-Quran. Kenalkan dulu dengan Al-Quran ya, khatamkan dulu baca Al-Quran ya gitu. Kayak rumah, Rasul kan mengatakan nih, rumah menempati rumah baru, baik rumah sendiri maupun rumah kontrakan, rumah apa dan sebagainya baru ya teman-teman, itu baca surat Al-Baqarah ya, pakai itu, amalkan. Yang keduanya, lihat berdasarkan di sini ya, caranya ada orang yang cerita gini, masa lalunya masa jahiliyah, datang ke dukun. Kata Rasul gimana? Gak disalahkan ya kan, Rasul gak mengatakan itu kamu dosa besar musik pinarakan kan, enggak ya. Rasul katakan la ta'tihim, sekarang jangan datangi lagi, udah gitu kata ya. Ini penting untuk kita apa, jadikan pelajaran. Yang kedua juga, maaf ya, jangan kita menceritakan masa lalu kita yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Kalau nggak ada kepentingannya jangan. Buat apa ya kan, kita coba, kita kan doa nih dalam zikir petangnya, zikir pagi, Allahumma stur awrati wa amin ro'ati, ya Allah tutupi auratku, kekuranganku, wastur aurati wa amin ro'ati, dan amankan semua aurat-auratku ya, aib-aibku, kesalahanku ya. Jadi jangan kan, jangan diomongkan ya, apalagi diceramahkan gitu ya. Jangan ya, udah masa lalu mah udah tutup. Orang nggak tahu tentang masa lalu kita yang buruk, jangan diomong gitu. Buat apa ya, udah gitu. Dan kita juga jangan apa, jangan merasa punya kunci, nah itu ya, punya apa bahasa itu namanya, bahasa gua punya kartu as, kayak apa sih, kayak ustadah sah si gue tak kurang apa baheula, jangan jawabnya kayak gitu, biarin aja ya kan, jangan biarin aja ya. Sama gitu ya, kalau ada siapa gitu ya, tokoh, ustaz, ajengan atau ya apalah gitu ya, atau orang sekarang maju sekarang baik gitu ya, nah jangan ngomong yang buruknya. Dia siapapun jangan ngomong keburukan kita ya. Kata Rasulullah la ta'ti, udah ya, jangan datangi gitu. Ketika cerita orang tentang masalah kebiasaannya dulu mendatangi dukun kan, nggak dicela, nggak diapa, kalau sudah tong datang deui, udah gitu. Sekarang udah Islam, jangan datang lagi, udah selesai gitu ya. Dan sekaligus apa, jangan diceritakan lagi gitu ya, saya dulu pernah gini, nggak usah, jangan diomongin, udah biarin aja gitu. Itu sudah Allah tutupi. Dan doanya tadi itu, Allah mastur aurati wa amin rawati,
Ya Allah, tutupi auratku, kesalahanku, kekuranganku, masa laluku yang kurang bagus, apa? Wa amin ro'ati, dan amankan ya aurat-auratku, aib-aibku gitu. Itu diulang-ulang doa itu ya, doa zikir pagi dan zikir petang itu diulang-ulang kayak gitu. Ya. Ya saya ingatkan kita semuanya pentingnya ngaji ini gini, makanya baca hadis dan sebagainya gitu. Karena kadang orang ada maaf gitu ya, senang gitu ya, dia cerita ceramah atau apa masa lalunya yang kelam, jangan diomongin lagi, udah biarin aja, udah weh, gitu ya. Gitu. Walaupun ada track recordnya misalnya, ada jejak digitalnya di media apa dan sebagainya, ya biarin aja, udah stop, lihat hari ini dia ke depan, udah kayak gitu ya. Ini penting nih ya. Jadi saya ingin pesan pada diri saya sendiri dan kita semuanya, kalau kita punya sakit pasti ya, semua orang punya kesalahan ya kan, punya aurat, punya aib dan sebagainya, nggak usah diceritain ya kan. Sebaiknya juga kita tahu kesalahan aurat orang lain, kekurangannya, jangan diomongin juga ya, kayak gitu. Lagi kalau cerita tentang dulu kan kita udah baca tuh bab namimah ya, bahasanya itu ya, menceritakan yang sebenarnya tentang orang itu pun disebutnya apa? Ghibah, kata Rasulullah SAW. Ya kan? Gitu. Dan makanya saya ulangi lagi bahwa ilmu ini, ilmu akhlak ini, makanya kitab Riyadhus Shalihin ini, Imam Nawawi rahimahullah, ini beberapa cetakan, yang ini, yang itu juga ada beberapa cetakan. Ini kitab yang terkenal di dunia ya. Kenapa? Karena pentingnya akhlak itu. Tapi pentingnya akhlak itu hanya bagi orang yang merasa penting. Kalau bahasa kita mah, pentingnya akhlak itu bagi orang yang berakhlak. Ya. Bagi yang lain mah, benarnya menganggap kajian akhlaknya apa? Ringan. Gitu. Padahal bagi para ulama itu sebagai imam para imam itu malah kelas biasa. Ibnu Daqiqil itu mengatakan gini, saya dulu belajar itu 50 tahun, 30 tahun belajar adab, akhlak, 20 tahun belajar ilmu. Jadi lebih banyak lama belajar akhlak daripada ilmu. Gitu. Ya, dan ini penting memang gitu. Dan kita tuh suka merasa apa? Ya bisa, cina akhlak gampang, padahal enggak gampang. Hadir ke sini juga nya, hadir di sini di pengajian. Ini bagian akhlak. Tantangannya banyak. Ya, kadang ke kurang teh sok dina teh disederhanakeun kita. Non pengajian teh ada biasa Ustaz nya nitah benar ngarek salah. Ini gitu ya orang di generasi gitunya, teu perlu datang dan hafal. Komunitas YouTube banyak ya kan, internet dan sebagainya kan gitu ya. Pada hadisnya mengatakan apa? Man salaka. Hadisnya teh barang siapa yang menempuh perjalanan ya tamisubihi ilman, untuk menempuh mencari ilmu ya, melakukan perjalanan. Bahasa hadisnya teh begitu ya. Kecuali kalau tidak ada ya, boleh kita memakai internet dan sebagainya, dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Kalau memungkinkan kita berjalan ya gitu. Kita kan berdoa apa pagi-pagi ini? Allahumma ilman nafi'an ya, apa warizqan thayyiban ya, wa amalan mutaqabbalan. Terus doa-doa kayak gitu ya, gitu. Nah, itu dibaca ya, secara ilmu kayak gitu. Sama ya, ketika ada orang yang cerita, kultu wa minna rijalun yang yatfayyarun. Kami juga zaman dahulu teh suka tatoyur, ya kan, ramal-ramalan dengan burung. Kata Rasulullah SAW mengatakan, itu perasaanmu, sugestimu. Ya, jangan dijadikan apa? Pegangan, keyakinan. Artinya apa itu? Tinggalkan sama tinggalkan. Ya. Dan tidak apa? Tidak diulang lagi, Ya, kita jangan ceritain lagi, jangan ceritain lagi. Sebab yang kayak gitu teh sudah apa? Suka mensugesti kembali, balik deui gitu. Ya. Makanya kita dalam saya sama itu ajarkan Rasulullah SAW memperbanyak apa? Istighfar. Ya, karena itu teh alladzi yuwaswisu fi sudurin nas kan banyak. Ya, banyak gitu. Puntennya misalnya contoh gini.
Saya nggak tahu zamannya bapak ibu-ibu yang lebih senior daripada saya dulu, apakah percaya nggak tentang kaos kaki yang digantungkan di atas perapian teh, ninganya ada ada rusa terbang ya, kayak cerita Sinterklas ya kan, kayak gitu. Mungkin nggak tahu, nggak percaya ada nggak itu ya. Sekarang itu kan diulang-ulang tiap tahun akhir dan itu ya, seperti itu bisa jadi percaya. Sebagian muslim juga percaya ya, kayak gitu ya. Contoh-contoh bahwa pengulangan seperti itu berpengaruh. Dan kita juga sama untuk hal-hal yang tadi ya, tatoyur dan itu jangan diomong-omong lagi, jangan diulang-ulang lagi, bisa membuat orang lain percaya. Udah, hentikan, stop ya, kayak gitu, jangan ya. Baik, hari ini Allah itu tentang babul wa'di wal iqtisadi fi, tentang nasihat ya dan berhemat di dalamnya ya. Baik, untuk terakhir saya ingin kita melihat ke Al-Quran, bab yang baru nih, surat Al-Furqan surat ke-25 halaman 365. Surat Al-Furqan ayat 63. Ya, ada di situ juga kan, di kitabnya ada kan ya. Ada ya, halaman 365 ada 365 ya. Ada ya, babul qari wasakinati ya, bab tentang wibawa iqor dan sifat tenang. Itu kajian yang baru ya, nanti buat hari ini dan minggu depannya. Lihat, ada surat Al-Furqan surat ke-25 ayat ke-63 ya. Ini gambaran aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahman, dan ibad itu hamba ya, hamba-hamba. Ibad itu jamak dari abdun, dan hamba-hamba Allah yang punya sifat ar-Rahman. Kan Allah itu punya asmaul husna ya, banyak sifat-sifat yang terpuji. Salah satunya adalah ar-Rahman. Ar-Rahman itu sifat Allah yang paling sering disebut. Makanya kita membaca Bismillahirrahman. Ar-Rahman itu sifat yang paling muncul, paling sering, banyak di dalam Al-Quran dan dalam pikiran kita. Nah, hamba Allah yang Allah itu menisbatkan dirinya dan Ar-Rahman, alladzina, yaitu orang-orang yang yamshuna 'alal ardi, yang mereka berjalan di muka bumi ini haunan ya, dengan rendah hati, berwibawa. Wa idza khatabahul jahiluna, dan ketika ngomong orang-orang yang bodoh, al-jahilun ya, qalu, mereka mengatakan apa? Salam. Mereka mengucapkan salam ya. Maksudnya apa? Menyelamatkan. Jadi mencoba seorang tidak terprovokasi. Kan orang bodoh mau ngomong kemana-mana, kan itu bahasa kita banyak. Namun juga orang bodoh al-jahilun ya kan. Punten mun bahasa Sunda mah ngomong lagi kan ngacaprak misalkan kan, itu nggak benar ngomongnya juga. Nah, orang ibadur rahman apa menjawab itu dengan apa? Salam. Lamun cek bahasa lain mah teu sarwana gitu ya, bahasa teh gitu.
Nah itu hari Allah, nanti insya Allah ahad depan kita akan bahas lebih jauh. Ini bekal saja ya, Bapak Imam tolong dibahas di bab yang baru. Diingat-ingat surat Al-Furqan ayat ke-63. Di sini nanti kita interaksi, karena biasa sekarang dan masa lalu juga kita interaksi ya kan. Kadang juga orang muntengnya terkategori al-jahilun itu kan ngomongnya kadang ya jauh dari adab ya kan, menyakiti apa dan sebagainya gitunya, saya enak nawain ya roste dan sebagainya, tidak ada pertimbangan sebagainya. Kita punya apa mas? Jawabannya apa? Salah ya, dengan apa? Menyelamatkan dengan salah ya. Itu dia dari Rasulullah. Terakhir pengumuman ya, saya mohon ulang ya Ibu Dedi, mohon bantuannya kemarin ya. Jika hadirin khotibah Allah berkenan akan menyodakohkan ya gitu ya untuk saum ya, iftar buka saum, sebenarnya bisa berupa makanan pada sebagainya. Tapi kalau saya menganjurkan berupa uang, kalau saya menganjurkan supaya nanti oleh kita ya panitianya di sini mungkin boleh ini teman-temannya bisa diatur menunya gitu ya, supaya sentes sadinten kahiji bala-bala sadayana kan gitu, sadaya maksudnya kan gitunya kan hari bala-bala bakal enak kurma yang disebut bala-bala ya. Jadi lamun buka saum teu gorengan teh sigana kurang afdol gitunya. Ari dugi ka dinten katilu mah insyaallah rupina sesuatu keneh, tapi terus belasan keneh anggar bala-bala we mah rupina mah rada awatos gitunya gitu. Ya maksudnya bukan tidak bersyukur, tapi kita berupaya untuk mengefektifkan dan itu ya segala-galanya kita ikhtiarkan lebih baik ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya berupa uangnya nanti tinggal diatur saja ya kan menunya ya kan, yang tidak membosankan ya kan, ada variasinya supaya lebih terasa gitu ya keterimanya gitu kan oleh terutama ya anak-anak dan kita semua juga nanti yang bukan saum di sini, mudah-mudahan bisa menarik menyemangati mereka untuk melakukan ibadah saum ya. Itu jadi yang pertama. Yang kedua, insyaallah 2 ahad ke depan ya Bu Citra nanti kita ke Gunung Puntang ya, ke mana silaturahim nanti ke 2 ahad ke depan, 2 minggu ke depan ya. Kalau minggu ini mah kan di RT itu ada kegiatan rihlah juga ya di RT 4 itu. Jadi 2 hari ke depan itu kita ke Gunung Puntang. Jadi nanti kajiannya di sana ya gitu. Kalau ada yang pernah ke Gunung Puntang, ada yang pernah kan? Nah, ada yang belum pernah nanti ya, gitu Bapak. Nah, kata Bapak tadinya Bapak. Ya, nanti kita ke sana lagi. Itu teh biaya makannya itu 35.000. Kalau ongkos mas satu angkot 350.000. Jadi nanti tinggal angkotnya mau dibagi berapa orang ya. Kalau seangkotnya 10 orang berarti 35.000-an ya kan. Abis mah angkotnya yang luasa yang kurimaan berarti ya mah. Lain kan sama punya seangkot kurimaan seberapa sewa mau dinananya masalah itu mah diatur aja. Cuman kalau untuk konsumsi mah karena kita juga ingin memberdayakan jamaah di sana yang sudah bantu memakmurkan masjid di sana, jadi kita beli konsumsinya makan dari sana, satu porsinya 35.000. Mohon pasti saya berikan itu di paket ya. Soalnya itu teh kemarin juga ada warak lah segitu teh ya, ada kopi dan sebagainya. Saya jajanan. Ya, jangan dari uangnya mah nanti dikumpulin, dibayarin ke itu ya, ke penanggung jawabnya ya. Soalnya kita silaturahmi juga dengan Pak Haji Uun nanti ya di sana. Ya, paling berapa ya berarti? Ya kita ya kalau makan 35.000, nanti ongkosnya mah kita kemana penumpang. Surat semirah mah seangkot 20-an misalkan ya. Jadi 30.000 dibagi 20 berapa itu ya? 10 ya gitu.
Itu saja hadirin sekalian, terima kasih ya. Nanti saya minta nanti Bu Citra sebagai panitianya itu deh, rela ya. Bu Citra sama Teh Ani lah ya. Rela. Nanti dua yang akan datang ya. Ya, bawa keluarga semuanya biar rame. Silaturahim. Ya. Mama Nala belum kesana ya? Iya, karena mah bisa rencang. Ya alhamdulillah, biar rame, biar buyang di sana, ya. Enak kan buyang. Kakak Nalanya biar buyang. Terus saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahnya mau, tapi dia mau sendiri. Oh gitu. Kita naik ke apa? Motor ya? Di mana? Kaki gunung bener. Iya. Emang di bawah. Oh, kenceng. Aduh. Dia hilang. Ini gitu kok. Isi bujang. Emang sih tenang. Kesel memang berapa tapi kan kami keserian. Nggak tahu anak-anak berubah. Pak Arsila ikut. Kita ngangkut. Turun. Iya benar secara langsung. Ya ini bagian tapi wow. Bagian. Oh bujur. Aduh nala. Itu yang warna-warni itu. Lada enak, no lada pangsit lada. Iya lada. Iya mantap.